Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan tetaplah percaya di dalam kasih Tuhan, karena Tuhan kita tetap setia menyertai dan memberkati kita. Amin. Sebelum kita melakukan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar, menuntun dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dan dapat melakukan segala pekerjaan baik seperti yang dikehendakinya saja. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Dan kami percaya di hari yang baru ini berkat-Mu akan terus baru dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah di dalam tuntunan Roh Kudus, Tuhan selalu mengajar kami, mengingatkan kami di dalam firman-Mu. Dan sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan kami mampu menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Jumat 5 Januari 2024, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dungi ro suru-suruan ni Jahoba padua lihon, menjama ibana puhut didok. He mahomangan, aidalan nadao do sidarananmu. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Rasa takut itu manusiawi, dan mungkin hampir semua orang mengalami atau memiliki rasa takut itu. Rasa takut harus bisa membuat kita menjadi lebih waspada, hati-hati, dan lebih mawas diri di dalam menghadapi atau menjalani hari kita ke depan. Rasa takut itu bila dikelola dengan baik akan bermanfaat untuk kemajuan diri kita. Tetapi rasa takut yang berlebihan itu akan mempengaruhi sangat besar perjalanan kehidupan kita ke depan. Mengapa orang merasa takut? Karena tidak punya pegangan, tidak mempercayai segala sesuatu akan dapat menolong dan memberi kekuatan. Sehingga rasa takut itu jauh lebih besar dari rasa apapun di dalam hatinya, dan rasa takut itu membuat dia semakin jauh, semakin jauh. Dan biasanya orang yang takut ini adalah ciri-ciri seseorang yang sedang mengalami krisis iman. Sama seperti renungan kita pada hari ini berbicara tentang Elia yang pada waktu itu dalam keadaan ketakutan. Padahal jika kita melihat riwayat perjuangan Elia untuk melawan dewa-dewa Baal, Raja Ahab dan Ratu Isabel, tentu kita bisa melihat bahwasanya begitu hebatnya, begitu teguhnya Elia sehingga ia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal yang tercatat 450 banyaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang dilakukan Elia, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi di dalam renungan kita pada hari ini, secara khusus dalam kitab 1 Raja-Raja 19, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, kita bisa melihat
apa yang terjadi pada Elia. Ketakutan dan keputusasaan Elia menunjukkan bahwa ia sedang mengalami krisis iman, krisis rohani yang sangat berat, sehingga pengenalannya dan imannya kepada Allah yang adalah sumber dan pusat dari segala sesuatu hilang begitu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, krisis rohani membuat Elia berputus asa, membuat dia jauh dari sumber segala kehidupan, yaitu Allah. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan memang akan mengalami hal yang sama dengan Elia. Dia akan patah hati, dia tidak berani, bahkan mau bunuh diri. Bukankah itu yang dikatakan Elia di dalam pergumulannya, di dalam ketakutannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kiranya kita merasa ditinggalkan. Di dalam berbagai pergumulan, di dalam berbagai tekanan, rasa takut itu wajar. Tetapi janganlah kiranya ketakutan kita membuat kita tidak bisa berpikir dan berbuat apa-apa. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan terus maju dan tidak akan pernah gentar menghadapi kesulitan. Sekalipun terkadang kesulitan itu menggoncang kehidupan kita. Karena apa? Karena ada Tuhan sumber kehidupan. Karena ada Tuhan sumber kekuatan kita. Dia akan tetap setia, selalu ada, menyertai dan memberkati kita. Oleh sebab itu saudara, marilah kita kembali berpegangan kepada Tuhan. Tetap percaya. Jangan pernah lagi mengalami krisis iman, krisis rohani ketika persoalan itu datang. Sekalipun masalah kita belum kunjung usai, sakit berkepanjangan tak kunjung sembuh. Saudara, semua yang terjadi dalam hidup kita hari ini dan di masa yang akan datang nanti, semua ada dalam perencanaan Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang terjadi dan bahkan yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita tetap berpegangan teguh kepada Tuhan. Percaya, jangan pernah meragukan Tuhan sedetik pun di dalam hidupmu. Seberat apapun pergumulanmu, sesakit apapun yang engkau alami, tetaplah berpegangan kepada Tuhan dan percaya hanya kepadanya. Dia akan selalu menyertai. Dia akan selalu menolong kita. Bukankah itu yang dijanjikannya? Dia akan terus menyertai kita sampai akhir zaman, asalkan kita tetap berpegangan dan percaya hanya kepadanya. Saudara, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, bukan? Tuhan tidak pernah janji jalan kita selalu rata dan baik-baik saja. Tetapi janji Tuhan akan selalu menyertai kita. Tak sehelai rambut pun diizinkan jatuh jika Tuhan tidak berkenan atasnya. Karena itu saudara, serahkanlah seluruh hidupmu dan percayakanlah. Jangan biarkan segala sesuatu yang terjadi membuatmu ketakutan dan semakin jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah segala kesulitan, segala pergumulan dan penderitaan membuatmu semakin dekat dan terus terpaut hanya kepadanya. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam iman kami kepadamu, kami dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Dan tetap berpegang teguh di dalam kasih setiamu. Jangan biarkan rasa takut kami membuat kami jatuh dan semakin jauh daripadamu. Tetapi biarlah berbagai kesulitan dan pergumulan hidup membuat kami terus bertekuk lutut percaya dan berharap kepadamu. Karena kami yakin di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan segala beban yang berat menjadi ringan. Karena Tuhan Allah yang setia, yang selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.